Oke, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang create, read, update, dan delete pada PHP. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Rafedi Tomarangga Putra, Reza Juliandri, Wilson Manuel, Gladys Patricia, dan Jonathan Juliano. Jadi yang kita bahas hari ini, pertama ada pengembangan aplikasi pada sisi server atau server side. Terus kita membahas apa itu CRUD. Terus kita membahas database apa yang digunakan untuk CRUD. Lalu driver PHP apa saja yang digunakan untuk CRUD, dan contoh CRUD pada bahasa PHP. Oke, untuk pengembangan aplikasi pada sisi server. Dalam mengembangkan sebuah aplikasi dibutuhkan client side dan server side. Client side adalah bagian yang langsung berinteraksi dengan user, sedangkan server side adalah bagian yang mengelola data yang diberikan oleh user. Sehingga pada bagian server side akan menyimpan, proses, dan mengelola data yang dibutuhkan oleh user dalam kebutuhan bisnisnya. Sisi klien akan mengirim request berupa HTTP request kepada server. HTTP request itu bisa berupa GET, POST, PUT atau PATCH, dan DELETE, yang biasanya sering digunakan. Dari masing-masing HTTP request tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Nah, untuk fungsi HTTP request sendiri itu yang pertama, GET berfungsi untuk mengambil data dari server. POST menambahkan data pada server. PUT atau PATCH mengupdate data yang ada pada server, dan DELETE menghapus data pada server. Apa itu CRUD? CRUD adalah singkatan dari Create, Read, Update, dan Delete. Operasi CRUD itu sendiri merupakan manipulasi data dasar untuk database. Selanjutnya, kita akan memulai dari perintah create. Perintah create ini merupakan fungsi yang dipanggil ketika kita ingin membuat sebuah item baru ke dalam database. Jadi formatnya itu adalah insert into, kemudian masukkan nama tabel, setelah itu dalam kurung kolom 1, kolom 2, dan seterusnya. Selanjutnya ada values, dalam kurung nilai 1, nilai 2, dan selanjutnya. Kemudian nilai-nilai berikutnya jika kita ingin menambahkan nilai yang lain. Untuk sebagai contoh, misalkan kita ingin memasukkan data ke dalam tabel mobil, jadi kita harus untuk bahasa SQL-nya kita insert into mobil values, nilainya itu adalah misalnya di sini RX7 Mazda Jepang, kemudian Alteza Toyota Jepang, 325i BMW Jerman. Jadi dalam tabel mobil ini terdapat 3 kolom, yaitu nama, merek, dan negara. Untuk yang pertama ini adalah tipe mobilnya, yang kedua adalah mereknya, dan yang terakhir adalah negaranya. Oke, berikutnya adalah perintah read. Untuk perintah read ini fungsi untuk membaca atau menampilkan data yang telah kita buat umumnya ke dalam sebuah tabel. Untuk perintahnya ini adalah standarnya seperti ini, yaitu select tanda bintang atau asterisk ini adalah all. Jadi select all atau select semua from table name. Jadi kita dalam contoh ini kita akan menyeleksi, kita akan menampilkan semua kolom yang ada di nama tabel ini. Sebagai contoh, berikut adalah select all from production.product as p join sales.sales order detail as on s.product id sama dengan p.product id. Jadi dalam yang kali ini kita ingin menggabungkan, maka kita ingin menampilkan suatu berdasarkan tabel production dan tabel sales, dan di join berdasarkan kesamaan product ID pada kedua tabel tersebut. Selanjutnya adalah perintah update. Perintah update adalah sebuah fungsi yang digunakan apabila ada data pada database yang ingin diubah. Untuk standar perintah SQL-nya seperti ini, yaitu update nama tabel, set kolom 1 sama dengan nilai 1, kolom 2 sama dengan nilai 2, dan seterusnya, where kondisi. Ini adalah kondisi yang ingin dipenuhi. Sebagai contoh, misalnya kita ingin update tabel buku, yaitu set judul Harry Potter, pengarang J.K. Rowling, di mana nomor bukunya adalah 201. Jadi,
Jika sebelumnya isi dari nomor buku 201 ini adalah 201, judulnya Harry, pengarangnya JK. Kemudian kita melakukan update seperti ini, maka nanti hasilnya menjadi nomor buku 201, judulnya Harry Potter dan pengarangnya J.K. Rowling. Selanjutnya adalah perintah delete. Jadi, perintah delete ini adalah sebuah fungsi yang digunakan ketika user ingin menghapus sebuah data dari database. Untuk standar perintahnya seperti ini, delete from nama tabel where kondisinya. Sebagai contoh, dari tabel mobil tadi, kita ingin menghapus sebuah data yang menggunakan merek Mazda. Jadi delete from mobil where merek sama dengan Mazda. Jadi yang sebelumnya ada di baris pertama ini, RX7 Mazda Jepang, akan hilang menjadi seperti ini tabelnya. Untuk PHP sendiri memiliki support beberapa database. Di antaranya adalah SQLite, MySQL, Laragon, dan MongoDB. Serta beberapa database lainnya, namun yang paling umum digunakan adalah keempat ini. Halo semua, saya Reza Jayantri dan saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal mengenai koneksi yang ada di MySQL, yang ada di PHP. Jadi untuk PHP itu bisa menggunakan fungsi tertentu yang digunakan untuk melakukan koneksi ke sebuah database. Namun juga bisa menggunakan PDO atau PHP Data Object. Jadi di sini kalau misalkan kita menggunakan fungsi database tertentu, semisalkan MySQL, untuk melakukan koneksi kita menggunakan MySQL Connect, dan untuk melakukan query kita menggunakan MySQL Query. Dan untuk saat ini, untuk menggunakan fungsi MySQL Connect ini sudah deprecated, sehingga kita menggunakan MySQLi underscore connect untuk melakukan koneksinya, dan juga MySQLi query untuk melakukan query. Selanjutnya untuk Postgre kita menggunakan PG Connect seperti ini. Dan juga begitu untuk database yang lainnya. Sehingga setiap database memiliki caranya sendiri-sendiri jika menggunakan jenis yang ini. Nah, sedangkan untuk PHP Data Object, kita bisa menggunakan PDO, dan di PDO ini kita bisa hanya melakukan setting pada connection string, dan ketika connection string itu berhasil, kita bisa melakukan query yang sama di beberapa database. Sehingga dengan PDO ini lebih enak untuk melakukan koneksi ke database-nya. Semisalkan kita punya query ke Postgre, kita bisa menggunakannya juga di MySQL jika jenisnya itu sama, seperti itu. Selanjutnya di sini kita ada beberapa contoh koneksi ke database. Dalam hal ini kita menggunakan contoh MySQL. Untuk MySQL ini kita bisa menggunakan 3 cara. Yang pertama itu dengan menggunakan class, yang kedua itu procedural, yang ketiga itu dengan menggunakan PDO. Untuk menggunakan class kita menggunakan seperti ini, new MySQLi. Dan di sini constructor-nya kita tambahkan server name, username, password, dan database. Sedangkan untuk procedural, kita bisa memanggil fungsi MySQLi connect, hampir sama seperti yang class, namun ini menggunakan fungsi. Dan di sini kita menggunakan server name, username, password, dan database. Parameter ini sama seperti yang ini. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita bisa menggunakan PDO. Dengan menggunakan PDO, kita bisa melakukan koneksi dengan menggunakan query string. Dengan menggunakan connection string. Nah, untuk connection-nya itu di sini. Di sini kita menentukan database-nya apa. Nah, di sini kita menggunakan MySQL, titik 2 host. Ini host name-nya apa, dan DB name-nya apa. Selanjutnya di sini kita masukkan username, password, dan di sini kita menambahkan atribut option, opsi yang dimana di sini kita menambahkan atribut error mode ke exception. Jadi semua error yang ada di PDO akan dilemparkan ke exception, seperti itu. Selanjutnya yaitu CRUD pada PHP. Nah, pada PHP ini kita bisa melakukan create, read, update, dan delete. Dan itu kita menggunakan query SQL seperti biasa. Selanjutnya di sini kita akan contohkan bagaimana cara melakukan koneksi dengan MySQLi. Dengan MySQLi kita melakukan penulisan variabel terlebih dahulu, yang pertama itu server name-nya itu localhost,
username-nya kita masukkan di sini, password-nya di sini, DB name-nya juga di sini. Dan setelah semuanya selesai, kita tinggal panggil kelas MySQL. Nah, di sini kita masukkan server name-nya itu localhost, username-nya default-nya itu root. Untuk password misalkan kita belum melakukan setting password, maka kita isikan kosong. Dan untuk DB name ini untuk database yang akan kita gunakan. Jika terjadi error pada sini, pada bagian connection ini, maka dia akan menampilkan error seperti ini, connection failed. Dan di sini akan menampilkan alasan kenapa koneksi tersebut fail. Bisa itu karena database-nya salah, username-nya salah, atau hostnya ini tidak bisa diraih oleh MySQL ini. Gitu. Dan di bagian ini kita bisa melakukan query pada umumnya. Jadi kita tinggal memanggil variable con ini sebagai koneksinya. Dan jika sudah selesai melakukan query dengan MySQL, kita bisa melakukan close connection dengan variable con dan close seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan PDO. Ini sedikit berbeda dengan MySQL sebelumnya. Untuk server name, username, password ini masih sama. Di sini juga kita menggunakan connection string. Kita menggunakan MySQL.2 host. Servernya itu kita pakai localhost, DB name-nya itu database-nya apa, username, dan password. Terus di sini kita juga bisa menambahkan jenis error-nya. Di sini dia akan menampilkan exception. Jadi karena kita menggunakan error mode exception, kita harus menggunakan try catch. Dengan try catch ini, jika terjadi masalah pada koneksi ini, maka akan dilemparkan ke bagian catch. Sehingga di sini ketika ada koneksi yang salah atau query yang salah, maka akan dikirimkan ke PDO exception. Di sini kita bisa menampilkan message dari PDO-nya, seperti itu. Baiklah, sekian mengenai koneksi dengan PDO. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang lain. Oke, selanjutnya adalah create dengan kelas MySQL. Create di sini maksudnya adalah kita ingin menambahkan data ke dalam tabel dari database yang udah kita punya. Nah, di sini pertama-tama adalah kita membuat suatu variabel, yaitu adalah variabel SQL, di sini namanya. Lalu isinya adalah query yang digunakan untuk menambahkan data. Query MySQL seperti biasa, yaitu kita menggunakan insert into. Lalu di sini adalah nama tabelnya. Nama tabel di sini adalah myGuest, lalu selanjutnya adalah kolom-kolom yang ingin kita isikan datanya. Di sini ada first name, last name, dan juga email. Lalu selanjutnya adalah values-nya. Value di sini maksudnya adalah nilai yang ingin kita isikan ke dalam kolom-kolom tadi. Di sini ada John, Doe, dan juga ada emailnya adalah john@example.com. Lalu selanjutnya di sini kita ada sebuah if ini digunakan untuk mengetahui apakah datanya itu sudah berhasil dimasukkan atau belum. Nah, di sini ada satu fungsi namanya query. Query ini digunakan untuk mengeksekusi query SQL yang tadi. Jika true, maka akan muncul di print ke layar bahwa new record created successfully. Jika gagal, maka akan muncul pesan error. Lalu selanjutnya adalah create dengan kelas PDO. Sebenarnya tidak jauh berbeda, jadi kita pertama-tama membuat suatu variabel yaitu SQL dengan isinya adalah sama, yaitu menggunakan insert into, tabel tujuan, kolom tujuan, dan kita memasukkan value sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu di sini adalah con ini merupakan variabel koneksi yang ditujukan untuk menghubungkan antara web dengan database. Lalu selanjutnya kita mengeksekusi dengan perintah exec di sini. Jadi query SQL-nya itu akan dieksekusi. Lalu selanjutnya akan muncul ke layar bahwa new record created successfully. Lalu selanjutnya di sini adalah read dengan kelas MySQL. Selain kita bisa create atau tadi juga insert data, kita juga bisa mengambil atau membaca data tersebut kembali. Caranya itu kita menggunakan perintah select di sini. Kita tampung ke dalam suatu variabel, di sini juga SQL namanya. Yang mau diambil adalah variabel ID, first name, last name dari tabel namanya myGuest.
Lalu selanjutnya di sini ada satu variabel result. Variabel result ini digunakan untuk menampung hasil dari eksekusi query SQL-nya. Jadi pada saat nanti di tabel itu misalkan ada banyak data, itu akan ditampung ke dalam result. Lalu selanjutnya di sini ada if result 6 rows-nya lebih dari 0, maka maksudnya di sini jika dalam tabel tersebut datanya lebih dari 0, artinya nggak kosong, maka akan dilakukan perulangan. Jadi untuk setiap row itu akan di-print ke layar. Seperti ini. Dan hasilnya adalah seperti ini output-nya. Jadi ada ID, ada first name, ada juga last name-nya. Sesuai dengan apa yang kita ambil pada query SQL. Ini kan ID, first name, last name. Gitu. Lalu jika row-nya itu 0, maka berarti tidak ada record data dalam tabel tersebut. Akan muncul di print di layar bahwa tabel tersebut memiliki 0 results. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan read dengan kelas PDO. Nah, di sini kita menampung ke dalam suatu variabel, di sini adalah stmt, lalu kita menggunakan fungsi prepare. Prepare ini juga digunakan untuk mengeksekusi query SQL. Query SQL-nya adalah select ID, first name, last name from tabel target. Lalu selanjutnya dieksekusi dengan menggunakan perintah execute. Nah, tabel hasil dari select ini nanti akan dimasukkan ke dalam result seperti tadi. Lalu akan fetch all. Fetch all ini digunakan untuk mengambil data dalam bentuk array asosiatif. Lalu selanjutnya dilakukan perulangan terhadap result tersebut, jadi setiap row akan di-print ke dalam layar. Contohnya seperti ini, hasil output-nya. Ada ID, first name-nya, lalu ada last name-nya. Setelah perintah read, kita sekarang masuk ke perintah update. Perintah update itu sendiri merupakan perintah untuk memperbarui suatu data dalam table jika didapati adanya pembaruan data di dalam table tersebut. Di sini masih menggunakan variabel yang sama, yaitu SQL, dengan perintah sebagai berikut: update, lalu nama tabelnya langsung di-set ke pembaharuan yang telah didapati, yaitu last name, do, where ID sama dengan 2. Ini merupakan contohnya. Lalu juga menggunakan perintah if jika query tersebut itu sama dengan true, maka data berhasil diupdate dengan sukses. Selain itu, jika didapati error, maka data tidak berhasil diupdate atau error. Selanjutnya, perintah update dengan kelas PDO. Nah, yang membedakannya adalah pada cara execute-nya. Tadi jika kita menggunakan kelas MySQL, berarti kita menggunakan if, dan berbeda dengan update dengan kelas PDO ini, yang membedakannya adalah di sini menggunakan, kita harus prepare dulu statement-nya. Di sini ada variable statement, lalu di-prepare SQL, terus ada execute the query, yaitu variable statement langsung di-execute. Terus message yang keluar untuk menandakan update itu sukses adalah sebagai berikut: variable statement, row count, records update successful. Jadi yang membedakannya adalah cara mengexecute dari data itu sendiri. Dengan variabel yang sama, masih dengan perintah yang sama seperti MySQL. Selanjutnya ada delete dengan kelas MySQL. Nah, delete ini seperti biasa aja, ini menghapus suatu data yang mungkin didapati ada kesalahan. Jadi MySQL ini perintahnya simple dengan variabel SQL, lalu langsung masuk ke perintah yaitu delete from, ini nama table,
di mana ID yang didapati adalah 3. Jadi nanti yang didapati ID-nya 3 akan langsung di-delete datanya di table my guest. Lalu ini if-nya, if conquery-nya dinyatakan true, maka record delete successfully atau delete berhasil dilakukan. Jika tidak, maka didapati ada error dalam menghapus data tersebut. Selanjutnya, delete dengan kelas PDO. Yang membedakannya tadi sama, yang membedakannya adalah di execute-nya. Pada bagian execute, PDO menggunakan con menggunakan con exec, tidak menggunakan if, menggunakan variabel con, lalu exec, SQL sama seperti yang telah dijelaskan oleh Reza sebelumnya. Pada execute, PDO jelas sekali perbedaannya. Apabila berhasil, maka record delete successfully. Dengan tentunya perintah yang sama di sini, delete from nama table where ID sama dengan 3. Sekian penjelasan dari kami, kelompok 6. Lebih kurangnya mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.